Lo balik lagi bersama gua Ciman dalam acara bukan podcast, cuman sharing-sharing aja. Oke, di sini gua ada teman yang ingin sharing-sharing tentang masalah eh keterkait masalah horor sih. Kayaknya horor-horor. Kita akan bertemakan tentang urban legend yang ada di sekolah. By the way, ini namanya Vanka. Halo Vanka. Halo, selamat malam Kak. Halo. Ya, jadi ini nama yang disamarkan. Jadi gua eh, tidak menyebutkan nama aslinya. Jadi gua ambil inisial namanya Vanka. Ganti nama namanya Vanka. Kok inisial aja? Ya Gimana? intinya itulah, gue gak tau Vanka itu nama apa ya. Sebut saja dia Vanka ya. Ya, karena Gimana apa? kalau melatih udah biasa, cu. Oke, gimana nih kabarnya, cu? Alhamdulillah baik. Baik Sehat ya. atau gimana? Cuman ya Kesibukannya apa aja nih? sibukannya di rumah aja, kan lagi lockdown. Oh, lagi lockdown nih. Gak bisa kemana-mana. Sibuknya ya cuma nonton, makan gitu. Jadi rutenya. Iya ya. Gitu-gitu doang pola hidup ya. Iya, pola hidup yang kita-kita. Oke, jadi di sini gue kenalin Vanka ini adalah sebenarnya punya suatu kelebihan dalam bidang horor. Jadi eh, cocok banget buat tema gue. Jadi di sini kita kan satu SMA nih, Benar. bener kan? Pernah satu SMA. Tapi SMA gue yang mana nih? Iya kan, pokoknya Ya pokoknya pernah satu SMA di salah satu SMA gue gitu. Iya, pokoknya di salah satu SMA kita pernah bareng. Mm-mm. Terus ya pasti ya kayak tempat wajar lah kalau tempat sekolahan tuh, kalau dimanapun pasti kayak Yes. ada urban legend, ya kan? Benar. Nggak selalu di sekolah sih, maksudnya di semua tempat pasti ada. Betul. Tapi yang namanya sekolah itu kan aktivitasnya hanya ramai di pagi. Ketika malam kan sepi, gelap, dan banyak kursi-kursi yang mungkin bisa aja ditempatin. Nah, karena mungkin nggak jauh beda nih kita kalau ngobrol masalah urban legend di sekolah SMA kita. SMA ya, kita bareng ya SMA ya. SMA. Iya. Jadi lu ada pengalaman apa nih yang mau lu sharing? Sebenarnya ya nih, sebelum gue sharing, gue mengingetin ke mungkin orang-orang yang dengar ini, jangan beranggapan bahwa gue mempunyai kelebihan, karena mungkin orang-orang itu lebih prefer untuk gue yang agak aneh kali. Karena orang-orang melihatnya gue beberapa kali gue sering dengan hal-hal yang tidak terduga dan kejadian yang harus berkali-kali gue ngadep BP atau dipanggil BP atau ikut langsung, atau mungkin kakak Cimen apa bacanya panggilnya? Ciman. Kak Cipta ya, Kak Ciman lah ya. Masih belum, gue kira berubah nama lu. Ya, Kak Cimen ini mungkin salah satu orang yang mungkin tahu karena dari mulut ke mulut, benar nggak sih? Tahu gue dari mouth of mouth gitu. Jadi akhirnya dia mencoba gue untuk sharing soal ini. Tapi dulu kita juga deket tuh. Kita juga deket. Lu nyari hindar mulu. Karena kita satu organisasi ya. Iya, karena kita satu organisasi, jadi harus saling merangkul. tapi abis kabur mulu. Emang gue pernah kabur ya? Enggak, abis selesai rapat tuh langsung kabur gitu. Iya benar, karena kan lu kan kakak kelas gue, harus dihormatin gitu. Dulu. Iya. Dulu, sekarang bodo amat lah ya. Back to topik kali ya. Kalau urban legends, gue nggak tahu persis gimana, tapi mungkin gue akan cerita lebih awal dulu mengenai sekolah gue. Jadi sekolah gue ini lokasinya di pinggir jalan, gedungnya separuh dibangun, separuhnya sudah dibangun.
jadi di sekolah gue juga ada SMP SMA jadi satu dalam satu itu. Kalau kita masuk ke sekolah itu ada tiga gerbang nggak sih Kak? 3 gerbang ya? Ya, satu gerbang yayasan untuk ke masjid. Satu gerbang yayasan. Iya, satu gerbang masuk sekolah, satu gerbang untuk masjid depan yang pinggir jalan itu. Buat ini parkir motor lah. Dan konon sekolah gue ini udah berdiri sejak tahun 91. Nggak tahu loh, nggak tahu gue. Ya mungkin gue nggak mau sebutin sekolahnya karena ini kan berpengaruh juga sama sekolah kita. Tapi ini udah lama banget dari zamannya bokap gue kan kebetulan asli orang Bekasi. Bokap gue asli orang Bekasi dan dia udah tahu ini dari, dan sekarang bokap gue umurnya udah cukup tua. Ini tua lah anaknya tua gitu kan. Ya pokoknya udah lama banget nih sekolah, jadi otomatis banyak banget kan dari aku. Oke, back to deskripsi dari sekolah gue sendiri. Di sekolah gue ini banyak banget lorong yang lembab, yang gelap. Jadi kalau kita bisa dibayangin masuk dari gerbang pertama mungkin nggak ada masalah karena langsung ke lapangan kosong gitu aja, dan tiang bendera yang untuk kita setiap acara. Tapi ketika kita masuk setiap gedung, mengarah ke setiap gedung, contohnya dari lantai 1 itu kita dihubungkan dengan ruang taman di tengah sekolah yang agak nyentrik, yang pagi teduh, siang teduh, sore teduh. Jadi kayak nggak dapat sinar matahari gitu di halaman belakang sekolah. Benar-benar lembab. Apalagi kalau lu masuknya lewat dari yang lantai 1, bukan tangga yang besar Kak. Jadi tangga arah tangga yang kecil gitu. Yang dulu itu ini apa, ruang guru. Oh Kak, bukan guru, ruang apa itu ya? Iya. Ya bukan ruang guru sih, ruang administrasi ya kalau nggak salah. Oh yang lewat TU. Lantai 1. Ya TU maksud gue. Iya TU. Ya, TU itu arah ke kantin dan itu nggak ada pencahayaan sama sekali. Cuman ada beberapa kayak kolam ikan sama rindang pohon gitu. Mungkin dengan maksud supaya anak-anak lebih nyaman dan dibuat adem gitu, dibuat adem dengan suasana sekolah yang rindang. Ya kan? Gue nggak tahu persis gimana. Ya walaupun kagak terlalu merhatiin doang. Yang penting sekolah aja ya. Ya kadang kan kita yang penting ada tempat buat nongkrong aja kan. Zaman dulu tuh udah inceran banget deh tuh di kantin tuh ya kalau nggak salah. Iya, karena kantinnya juga kecil banget, jadi nggak cukup untuk gabungan SMA dan SMP. Tapi yang gue lupa inget deh, kursinya panjang kalau nggak salah, warna putih ya. Iya putih. Panjang, terus ada 2 ruko aja tuh di belakang. Iya benar. Nah terus kalau untuk mengenai sekolahnya yang udah cukup lama, masih banyak banget tuh kayak kayak cerita-cerita yang ini Kak, yang agak aneh gitu kan. Iya. Pertama kalinya gue masuk sana karena aksesnya dekat banget sama kosan gue. Jadi gue tuh ngekos persis di belakang sekolah. Kayak cuman kontrakan satu itu doang. Dan gue juga baru tahu kalau lu ngontrak atau ngekos daerah situ. Tapi sebelum itu awalnya lu kenapa bisa masuk ke SMA situ gitu? Awalnya jadi sebenarnya gue nggak, awal mulanya itu gue nggak ngekos di SMA dekat situ. Jadi gue emang punya rumah di daerah barat dari situ, dan ternyata gue kan ikut sama nenek gue. Jadi baru jalan beberapa bulan nenek gue meninggal. Gue udah nggak berani untuk nggak berani lagi nempatin. Jadi gue mutusin daripada gue sama nenek sendiri dan rumahnya udah cukup gede. Jadinya gue memutuskan mendingan gue ngekos lah gitu, ngekos yang nggak jauh dari waktu itu
pos ini posisinya di belakang masjid, tapi gue baru tahu kalau sampingnya kosan gue tuh kuburan. Nah kepaksa dan harganya masuk sama kantong gue yang sebatang kara. Jadinya gue ya udahlah nggak apa-apa di situ. Nah, udah akhirnya udah di situ. Ya udah gue jadi nyaman, terus lebih banyak ngabisin waktu di sekolah. Dari pagi masuk itu kan sekolah jam 6. Karena kita ada murajaah sama sholat duha. Terus kita pulang itu jam 3 seharusnya. Kalau ada rapat OSIS gue pulangnya jam 5. Betul? Tapi untuk gue pulangnya jam 6 sehabis sholat maghrib. Ya kan gini, sekolah gue sepi, nggak ada apapun, kontrakan gue juga sepi, nggak ada apapun. Cuman kan bedanya di sekolah gue bisa lihat langit, bisa lihat jalanan, bisa nongkrong kena angin. Nah, kalau di kontrakan gue tumpuk gue di dalam situ sendirian, ya kan gitu. Makanya gue sampai sore. Oke, jadi lu emang milih karena deket doang kan, bukan? Kalau gue kan gara-gara nggak masuk negeri jadi masuk situ. Kalau gue justru masuk negeri gue. Oh? Cita-cita? Gue justru gue kan sebenarnya bukan dari Bekasi. Cuman karena gue masuk negeri di salah satu SMA negeri di Bekasi, udahlah gue bela-belain pindah rayon gitu loh. Nggak taunya pas gue masuk ada masalah kan mengenai nenek gue tuh, makanya pas tes tinggal masuk kelas gitu-gitu gue nggak pernah ikut. Akhirnya nggak kebagian semuanya, seleksi keberapa gitu. Akhirnya ya udahlah jadi gue milih sekolah itu. Oke. Gitu. Karena kita memasuki bahas urban legend, dan menurut gue sekolah kita itu lumayan banyak kisah-kisah rakyat yang dari mulut ke mulut. Apalagi bener banget apalagi dari kakak-kakak OSIS, dari kakak-kakak pramuka gue denger, dan sampai gue nggak bisa sih, maksudnya gue pernah lihat selibet bayangan ataupun dimunculkan kata teman-teman gue gitu. Kira-kira lu ada ini dulu dah, kira-kira ada cerita pertama kali lu di sekolah itu tentang horor-horor gitu gak? Yang tadi gue bilang dari awal masuk itu auranya udah beda banget dari yang lorong pertama. Kalau kita masuk dari lantai 1 menuju taman belakang. Ya, approve. Itu gue pernah lihat gini loh, kalau sosok mereka yang di dunia lain itu bentuknya itu nggak seperti manusia atau seperti yang di TV-TV. Jadi lebih ke siluet atau bayangan tapi buyar gitu. Dan gue di situ di taman itu gue ngeliat kayak ada nenek-nenek yang kayak nenek-nenek Betawi gitu. Pakai kan kalau gimana ya orang zaman dulu tuh pakai kain gitu. Terus kayak kepalanya tuh ada apa sih ya namanya, gue kurang tahu namanya apa ya, semacam kayak penutup kepala tapi jilbabnya yang lehernya tuh kelihatan gitu, ngerti nggak sih? Ya, paham. Apa gitu namanya, gue kurang paham. Nah itu lebih kayak ngayun-ngayun gitu, yang kan gue pikir siang-siang gitu kan, mungkin aja karena ini antara dia tukang kantin sama ibu-ibu kantin gitu loh yang lagi medis itu. Tapi lama-lama gue liatin kok nggak ngobrol, kok nggak nyapa orang-orang yang duduk di dekat-dekat dia gitu kan, karena kan di situ banyak banget kayak anak-anak cowok gitu. Akhirnya gue tetap fokus pura-pura ngeliatin ikan kan, karena di situ kan ada ikan, gue liatin gitu. Pas gue nengok nggak ada si nenek-neneknya itu. Ya mungkin gue masih pikir positif, mungkin dia udah masuk ke dalam kantin. Nah gue cobalah masuk ke dalam kantin tuh kan untuk beli makanan. Dulu kan itu kantin paling murah dan inceran banget ya. Iya pasti. Gue masuk ternyata pelayannya cuma satu.
cuman kayak mas-mas sama ibu-ibu, bukan ibu-ibu sama mas-mas, tapi pelayannya cuma satu. Gimana ya, satunya tuh cuma kayak tukang antar galon gitu loh. Nah ini ibu-ibu doang gini. Selesainya dong, Bu, tadi nenek-neneknya itu, Bu, ibu jatuh lagi main kesini. Ibunya jawabnya malu, tau nggak ada nenek-nenek, orang saya sendiri ini mah tukang galon, kata dia. Orang di sini saya doang sendiri, karyawannya nggak ada, kata dia. Waduh, Shock dong gue di situ. Gue shock. Oh gitu ya, oh ya udah tuh itu kejadian pertama. Nah kejadian keduanya, gue kan masuk ke kelas yang sebelah taman itu, paling pojok ke taman itu yang lembab banget. Yang deket tangga bukan? Nah, iya. Ya, benar. Jadi sebelahnya tuh tangga, terus seberangnya tuh meja-meja putih itu. Oke. Nah, terus si apa namanya? Entar dulu deh, gue takut gue pindah ke kamar. Nggak ada. Bentar ya, sorry. Ada gangguan. Ya, terus pas gue lagi ngerjain tugas kan, samping gue tuh jendela itu nggak tinggi gitu. Lu tau kan jendela kita kan nggak tinggi banget. Terus nenek-nenek itu lewat lagi. Respon lu? Gue liatin, tapi gue nggak mau ngeliatin mukanya, gue ngeliatin kenapa dia jalan gitu. Kenapa dia jalan tapi nggak masuk ke dalam kantin, terus jalan lurus aja gitu, lompat. Kayak jalannya tuh kayak nunduk tapi lurus gitu loh, cepet banget. Oh, cepet? Gue gak ngeliat mukanya. Cepet banget, dan dia tuh gak serem kayak yang seperti orang-orang bayangin gitu. Jadi kayak ya cuman jalan cepet aja gitu ke depan, ke lorong yang UKM. Oke. Nah itu yang sering banget tuh, yang nenek-nenek itu yang sering ada, dan gue belum tahu ternyata nenek-nenek itu gitu deh. Apa? Yang gitu. Gue kira nenek-nenek Betawi beneran. Oh, oke. Tadi sempat merinding saya. Tidak apa-apa, lanjutkan. Nah, pas jadi gini, kelas gue itu kan muter-muter gitu, nggak di situ aja gitu. Nanti gue pelajaran IPA gue bisa pindah ke lantai 3 atau lantai 2. Iya benar. Jadi di sekolah kita itu mengimplementasikan tentang moving class. Jadi kalau lu udah selesai kelas ini, ya ibaratnya kayak konsep kuliah lah. Jadi kalau lu udah selesai udah selesai kelas yang pertama, ntar lu pindah ke kelas yang lain gitu. Iya. Nah, pas itu kan namanya kita masih baru ya, jam juga nggak gitu begitu lama kan. Jam pulang sekolah nggak begitu lama, dan kita kayak masih menyesuaikan temen chairmate kita tuh siapa gitu. Chairmate. Nah, gue tuh gue tuh pindah ke ruangan lantai 3 yang sebelahnya itu belum ada bangunan gitu, masih proses pembangunan. Oh iya, tahu gue, 31. Ya itu kan sampingnya ada tangga besar. Nah itu dengan seperti biasa gue duduk paling pojok, terus paling pinggir ruang kelas. Nah dari arah yang seberang, yang bangunan-bangunan kosong belum jadi itu, gue liat kayak ada perempuan anak sekolahan, tapi kayak bukan seragam sekolah gue gitu. Dia main masuk aja, dan ini tuh gue yakin ini tuh bukan manusia seperti nenek-nenek yang tadi. Ya jadi gue langsung nebak aja kalau ini tuh jin lah gitu. Iya. Nah si tete ini jalannya cepet gitu, tapi kali ini yang mukanya tuh berantakan, tapi gue gak ngeliat jelas mukanya. Dia jalan tuh cepet banget masuk ke ruangan yang gitu, langsung ngambil kursi yang paling pojok sebelah ujung tembok.
Di situ gue shock, kaget, dan itu suasana kelasnya rame banget. Gue cuma astagfirullahaladzim, ada apa tuh kan. Nah itu anak itu nggak pakai seragam yang gue kata teman-teman gue yang pakai gitu. Gue mikir ini dia ini siapa gitu, ngapain ada di. Gue coba ngintip-ngintip dikit gitu kan kalau dari angkatan gue tuh dulu zaman yang kayak bawa kaca gitu, ngerti gak sih lo? Anak angkatan gue tuh kan masih zamannya kerudung gitu, pada kelihatan poninya gitu, atau masih pada bawa kaca bundar gitu loh, kaca yang kaca bundar. Gue coba ngeliat dari kanan itu, dari samping sebelah kanan, melihat ke belakang, tetangga tuh orang kayak mukanya kayak murung, nangis gitu, sedih, dan gue nggak tahu dia ini kenapa, ada apa, ada masalah apa gitu, gue nggak tahu karena gue emang nggak bisa komunikasi. Lo emang bisa ngeliat doang tapi nggak bisa komunikasi gitu? Gue nggak pernah bilang gue bisa ngeliat, tapi gue sering diliatin. Oh, sering diliatin, oke. Nah, terus gue bilang sama temen buku gue kalau gue ngantuk gitu, mau pindah aja dengan alasan gue mau ke UKS. Sebenarnya gue nggak pusing sih, cuman gue mau pindah ke UKS aja gara-gara ada si TT itu. Oke. Nah, pas gue turun ke UKS, ternyata dia masih ngikutin dong. Ngikutin lo? Masih ngikutin gue. Nah ini kali ini gue gak ngeliat ke kaca, jadi gue kayak langsung nengok aja gitu, ngapain gitu kan. Nah udah akhirnya gue ke UKS. Pas gue udah sampai PIS tuh gak ada itu TT itu dong. Jadi udah 2 tuh yang gue kenal. Tapi yang paling agak membingungkan sih yang si Mbak ini. Mbak yang mana? Yang si TT ini, yang kenapa dia masuk ke ruangan itu terusan gitu. Sedangkan ruangan itu ruangan yang paling ada cahayanya. Kalau menurut gue itu ruangan yang lantai 3 nomor 1 itu ruangan yang paling terang ya, paling banyak sumber cahayanya. Karena paling depan ya. Iya, tapi dia justru masuk ke lantai itu. Lo tau gak tempat yang paling angker di sekolah itu? Sebenarnya yang paling gue takutin itu ruang yang paling bawah di lantai 1 di depan perpustakaan. Dan di perpustakaan. Perpustakaan dekat ruang broadcast? Itu planetarium. Oh, planetarium. Itu depan taman. Perpustakaan itu depan taman. Perpustakaan era kapan nih? Oh ya, era lu ya. Perpustakaan depan taman. Oh ya. Tahu. Iya. Nah, dan di seberang perpustakaan itu kan ada kelas. Oh, tahu. Itu IPA 1. Sebelah TU. Tahu lah nama. Sebelah TU. Iya, enggak sebelah TU. Jadi TU tangga dulu, terus baru ruangan itu. Iya, itu maksud gua. Iya, IPA 1. Ya, itu yang paling seram, sama di lantai 4 ruang yang paling jarang ditempatin sama IPA 1. 42. Oh, 42. Okay. Arah ke gerbang yang semacam roof. Ya, gerbang ke arah rooftop itu kan? Iya, oke. Itu sih yang paling. Biasanya kan, toilet gimana toilet? Toilet lumayan, tapi bukan yang serem. Jadi toilet tuh bukan toilet yang baik. Dengar kan? Iya, terus? Bentar. Ada apa? Nah, terus toiletnya tuh kan di sekolah gue tuh kayak 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari 5 ya? Iya. Untuk toilet perempuan lebih dari 5, dan yang digunain cuma 3 karena 2-nya itu cuma ditempatin sama kursi kosong. Gue nggak tahu kalau WC cewek. Ya nggak coba masuk.
Ya, jadi kan kalau di toilet cewek itu kan ada 5, tapi yang dipakai tuh cuma 2. Yang dipakai cuma 3, yang 2 itu ditambahkan sama kursi-kursi lipat yang gak dipakai. Nah, kalau di situ nggak pernah ada masalah, dan gue juga nggak tahu ya apa emang itu kursi sengaja ditempatin di 2 toilet itu sampai toiletnya nggak kepake, apa emang ada something gitu loh. Apa sesuatu yang menjanggal? Iya, jadi kayak kayak ngerasa jangan-jangan ini bukan emang bukan emang disengaja gitu loh. Gimana ngomong sih? Kayak pokoknya ada yang sesuatu yang ganjil lah, ada yang ngeganjel nih. Gak mungkin dong harusnya WC ada kursi gitu. Gue positif aja gitu kan, positif. Mungkin sekolah gue ini lagi mau irit toilet supaya gak kebanyakan toilet, atau emang biar lebih fokus ke 3 toilet itu aja untuk gampang dibersihin kali ya, apa gimana lah. Pokoknya gue positif aja mikirinnya. Nah kalau di toilet itu emang orangnya paling nggak paling sih, kerasa juga sama, tapi arah dari sebelum toilet yang gerbong kantin, tau nggak sih? Tahu. Yang dari kantin menuju ke masjid ke toilet gitu. Iya tahu gue. Nah itu sering ada kayak anak, bukan gue kalau sebutannya gue suka susah. Pokoknya anak kecil lah. Iya semacam gitu lah ya. Itu kayak lari cepet gitu, lari cepet. Keluar masuk terus muter lagi, terus lari terus muter lagi. Itu noise banget, asli menggangguin banget, dan sering kayak bikin orang yang lewat situ tuh jadi kayak berantem gitu loh, ngerti gak sih? Emang sih faktor lorongnya sempit, tapi ya nggak sampai orang senggol-senggolan gitu loh. Kalau masih bisa orang lewatin 2 lorong kan masih bisa. Tapi gara-gara nih anak, ini orang tuh kayak bawa minuman tumpah, bawa makanan tumpah, padahal mereka nggak nabrak gitu loh. Iya emang gak ada akhlak anjir. Pokoknya gitu lah. Terus yang orang jalan lihat lah gitu, orang-orang pada kayak gitu. Gimana sih jalan ngantet lu lah, jalannya nggak lihat. Ntar ada yang bawa sotomi lah, sotominya tumpah, atau ada yang bawa teh poci yang jatuh lah. Sering banget itu gitu, sering banget. Sering banget di situ teh poci sering jatuh. Banget. Karena terus poci itu ada apa ya? Ada bekasnya gitu kan, dan yang pegawai kebersihan sekolahnya juga nggak langsung dibersihin kan, pasti nunggu komplainan dulu kan. Nah itu sering banget di situ tuh emang. Iya, jadi kayak bekas botol teh poci gitu masih pada ada di situ. Terus kayak kripset tumpah, apa-apa yang tumpah lah, banyak banget tuh di lorong itu. Sampai lantai buduk anjir, lantai buduk kan. Iya, bukan beda sama orang yang ketika lo makan terus lo nggak habis dibuang gitu aja, sampah itu kan beda banget. Nah kalau lo bawa makanan terus tublek, nah itu ada aneh gitu loh. Dan itu gue sering kayak ya enak tuh bocah-bocah ya gitu. Cuman gue ngomongin dalam hati aja, ya ungkapin tuh. Terus sih yang agak-agak mendekati ke kocak kali ya. Iya. Ya kalau pasti gue mikirnya kayak ya udah tumpah gitu, tidak ada unsur lain di balik itu. Karena emang kejadian tuh sering banget di situ, lalu lalang. Tapi bener kan, lu pernah berapa kali lihat kayak bekas lengket-lengket kan? Kita kan kalau mau ke masjid, kalau mau ke masjid kan kadang kita nggak bawa sepatu ya. Iya bener, bukan beberapa kali lagi cuy, itu udah tipikal sering cuy. Karena yang kata dari gue kelas 1 sampai kelas 3 itu masih sering banget gue lihat gitu. Dan
sewajarnya aja gue berpikir ya udah tumpah, terus ya udah kenapa gitu, tidak Iya, berpikir. padahal kan kalau dipikir logis, lu bawa teh poci dari kantin terus lu masuk ke lorong itu terus tumpah, kan kesel. Nunggunya lama. Tapi tumpahnya karena apa, kan lu mikirnya anjir itu gue udah bawa capek-capek tumpah. Ya, nggak ada yang sadar kalau sebenarnya ditabrak. Oke, sekarang saya tahu. Oke. Itu gue kan suka ngeliatnya tuh dari yang lantai 3, lantai 2 kan langsung berhubungan sama lorong itu kan. Iya. Kelihatan gitu. Jadi gue, ya ampun, kalau gue kasihan orang ini. Nah, ada temen gue bawa apa, ya ampun kasihan banget gitu. Ya untuk keheranan di diri gue sendiri aja. Iya Gitu. tahu gue. Dan iya gue baru tahu sih. Kalau menurut gue tempat angker selama 3 tahun tuh, yang pertama gue nggak tahu ya, ini menurut gue aja, tangga yang mau ke broadcast, tangga yang sebelah broadcast yang mau ke lantai 2, ke lantai 1, ke lantai 2 ke lantai 1, lantai 2 ya? Lantai 2. Terus yang di kantin, bener, yang di kantin belakang itu yang buat tempat nongkrong. Ruang OSIS? Ntar dulu, belum. Ruang OSIS juga. Terus yang tangga yang kata deket kantin belakang yang tadi lu sempat bilang. Terus sama lantai 4. Lantai 4 juga. Terus lantai 2 yang di daerah kantin belakang. Tahu gak lo? Itu. Terus ruang OSIS sudah ya. Sama lantai 4. Sama kan gue sering datang sekolah juga kan untuk kali ini, untuk pramuka juga kan, masih sering sebelum pandemi. Nah terus itu tuh ada kejadian baru lagi di gudang sebelah 42 di lantai atas, lantai 4 kan. Di lantai 4 itu kan ada gudang tuh sebelah, kecil banget. Nah sekarang itu jadi ruang pramuka. Yang tempat biasa gue dudukin. Enggak, bukan. Lu pernah lihat nggak tempat gue bisa duduk? Enggak tahu gue, kurang. Yang di lantai 4? Lantai 4 yang gue ketemu sama lu tiba-tiba di pas mau maghrib itu yang di 41. Oh, sekarang ada bangunan lagi? Enggak, jadi kan 41. Lu kan naik kan 41 nih. 42. Nah sebelah 42 itu sebelum ke gerbang rooftop itu ada ruangan kecil. Yang dulu buat naruh kursi-kursi. Nah iya jelas, itu gudang. Nah sekarang itu jadi ruangan pramuka. Nah di situ ada itu doang sih rata-rata. Yang paling kerasa apa? Itu gue tidak apa ya, gue tuh kategorinya tidak bisa melihat terlalu jelas, tapi kayak ngerasa ada, bukan ngerasa ada gitu, kayak ngerasa dia tuh mau nampakin gitu loh. Gitu. Mau kasih tahu. Iya, kayak mau ngasih tahu. Siapa yang di situ yang dilihat? Anak-anak pramuka. Gue belum lihat kalau yang di situ. Mungkin si teteh. Saya tidak tahu. Teteh. Nah, gue tuh nggak bisa membedakan dia itu si teteh atau si AA gitu. Kayak bayangannya udah gitu kalau gue. Soalnya kayaknya yang lebih dominan tuh yang si Mbak itu, teteh ini. Tidak tahu saya. Nah, terus Urban kan banyak cerita-cerita tuh dari kakak OSIS yang tidak, kayaknya tuh anak-anak OSIS itu yang senior kita tuh tidak ngasih tahu loh kalau misalkan ruang OSIS tuh kritikal juga. Yang dibahas tuh yang lain. Tapi di angkatan gue udah ngasih tahu. Di angkatan gue udah ngasih tahu sama ketuanya langsung.
Oh iya. Kalau kalau jangan sering-sering biarin orang berdua, apalagi laki-laki sama perempuan di ruang OSIS, meskipun yang kita tahu mereka temenan. Oke. Ngerti? Gue selalu berpesan gitu sama ketua OSIS. Oke. Jadi kan namanya, gue nggak mau nuduh teman-teman gue ya. Gue nggak mau nuduh. Takut mesum. Cuman nggak takut mesum. Oh. Tapi memang bukan mesum sih. Mungkin yang gentil atau yang sifatnya jorok. Oke. Nah, jadi kan kalau namanya OSIS cinlok gitu. Pasti. Nah, terus temen gue ini kayak semuanya sengaja di ruangan itu gitu loh. Jadi dia ini yang ceweknya tuh senior, yang cowoknya tuh junior. Oke. Nah terus kayak di ruangan itu tuh mereka sendiri gitu loh Kak. Berdua sendiri. Iya maksudnya berdua gitu. Terus yang bilangnya sih untuk main kayak komputer yang ada di dalam ruangan itu, kan ada komputer ya untuk anak OSIS. Yang komputernya jadul banget deh. Nah tapi di pikirannya antara mereka berdua tuh pikirannya udah mulai ngarah ke yang macam-macam gitu, walaupun emang mereka nggak melakukan. Tapi pikir suasana tuh makin panas dan kayak gitu. Iya. Dan gue selalu wanti-wanti, misalkan masih dibiarin aja ada yang berdua di ruangan OSIS, meskipun bilangnya statusnya temenan, jangan salahin kalau nanti bakalan ada teror. Pernah ngomong kayak gitu. Teror? Jangan salahin kalau nanti bakalan ada masalah, ada teror atau ada kedukaan. Oke. Itu aja yang gue sampein ke ketua OSIS 2. Dan bener aja kalau nggak salah, seinget gue nih, jadi tuh kayak kita tuh kayak semuanya di lapangan lagi kayak apa ya namanya, kalau bukan malam APU, bukan malam pramuka, bukan. Jadi kayak emang kita sengaja untuk nginep malam gitu loh. LDKMO. Ya. LDKMO yang buat bener. Tapi kan dulu ada internal sama eksternal, yang keluar sekolah sama yang di dalam sekolah. Iya. Nginep kan? Kalau nggak salah di dalam sekolah tuh kan nginep ada yang sebagian di dalam ruang OSIS, ada yang sebagian di ruangan masjid, di masjid deh. Di masjid. Kalau perempuan kan di masjid. Nah, yang di ruangan OSIS ini ada salah satu tuh sebenarnya dia tuh ditempelin gitu loh, diikutin, dibikin kacau lah intinya. Itu zaman apa tuh? Zaman angkatan gue. Angkatan lu berarti gue. Masih ada angkatan gue? Masih. Kan gue pindah. Oh iya. Enggak, maksudnya gue tuh masih menjabat di OSIS-nya atau enggak sih? Kurang tahu ya, kayaknya udah enggak deh. Udah ganti ketua OSIS-nya, udah angkatan lu ya? Soalnya ketua OSIS-nya senior di atas gue. Kenapa? Ketua OSIS-nya senior di atas gue. Senior di atas lu? Ya gue berarti itu. Enggak lah, kan lu di atas senior gue. Ya bener, kan gue di atas lu. Ih, kebalik dong. Gue di atas gue ada senior. Di atasnya senior gue, angkatan lo. Dah. Gue sama lu bukannya beda setahun ya? Beda 2 tahun. Oh iya kah? Oke. Lu kelas 3, gue masih kelas 1. Gue kelas 2, lu udah gak ada. Oh iya bener. Oke. Iya, pokoknya ya, jadi kayak baru pergantian OSIS gitu deh kalau nggak salah. Nah terus ada satu laki-laki yang nginep di ruangan itu, kayak digangguin, kayak ada yang nyolek, terus dia tuh kayak ngobrol sama orang. Dan itu bukan kayak gue ngobrol nih sama lu, diajak ngobrol tapi gue diem aja, padahal itu bukan gue gitu loh. Tahu gue pernah kayak gitu ya. Terus tahu nggak sih dengar berita itu?
Enggak, gue pernah ngalamin tapi bukan di sekolah itu. Nah iya kayak gitu. Nah terus lari lah kan, si temen gue ini lari. Nah teriak ke bawah, nggak ada mau ketua OSIS, gue dengan keringet dingin. Terus gue cuman bisikin ketua OSIS gue, tempat aja. Si penghuni yang ada di situ tuh marah karena kayak gitu, karena ada kelakuan jahil yang kot di tempat yang harusnya nggak boleh digituin. Walaupun emang nggak berniat, walaupun emang dari tapi udah berniat. Ya itu. Paham. Namanya anak SMA kan. Iya. Silakan. Ya gitulah. Tapi ngomong-ngomong. Udah gitu kan. Udah gitu? Iya udah gitu kan, suasana ruangannya juga lembab, bau karpet. Iya, emang gak kurus. Lembab. Kurang pencahayaan. Iya, pencahayaannya juga kurang banget ya. Nah, terus ngomong-ngomong ruang OSIS nih ya, gue nggak tahu nih kayak ini tuh bener apa enggak gitu, kayak gue tuh merasakan apa ya, kayak ngelihat tapi kayak nggak percaya gitu karena cuman selibet doang. Jadi kan waktu itu ada kita kan biasanya kalau misalkan besoknya ada 17 Agustusan gitu, pokoknya ada acara 17-an lah gitu kan anak-anak OSIS yang prepare tuh kan. Nah, gue sama wakil sama gue sebutnya Rijal, nggak apa-apa, Rijal sama Agung. Nah itu gue belum pernah bilang tuh. Nah gue, Rijal, Agung tuh masih sisa tuh, masih malam tuh, kondisinya kan malam kan, besoknya 17 Agustus kan, ini malam nih. Terus kita tuh prepare tuh semua alat-alat buat 17-an. Nah ada satu yang harus dibalikin ke ruangan OSIS, kalau nggak salah itu jam 2 jam lupa gue, antara jam 11-an lah atau nggak jam 2, gue lupa dah, pokoknya malam ya, malam yang tidak wajar. Terus gue bertiga tuh naro tali tambang buat 17-an, kan gede tuh, panjang, berat kan. Nah, jadi gue gotong 3, walaupun gue nggak gotong sih, gue megang senter doang, senter HP. Gue senter HP, terus udah tuh biasa bocah-bocah ya, kalau kita kan ketawa-tawa tuh, naik ke lantai 1, naik ke lantai 2, udah tuh. Terus pas di ruangan pas yang di lorong ke arah OSIS kan tuh agak gelap ya, karena emang lampunya dimatiin kan dari sekolah, makanya gue pakai lampu itu, lampu HP. Nah itu udah kerasa horor karena gue maju duluan, karena gue megang kunci OSIS. Nah gue nggak tahu ini halu atau hayalan. Terus gue buka pertama kali, lampu dalam ruangan OSIS itu nyala, dalam kondisi nyala, emang dinyalain. Terus pas gue buka, anak-anak masih agak jauh tuh, masih baru mau naik tangga lah. Terus gue buka pintunya, gue giniin, gue buka, terus gue kayak ngeliat sosok tinggi banget, tapi palanya nembus ke atas gitu. Terus gue ngeliat palanya itu, langsung gue tutup lagi. Gue astagfirullahaladzim, terus gue balik lagi, kenapa man gitu kan. Nggak tahu, gue bilang. Oh yaudah masuk. Nah masuk gue bertiga, pas gue buka udah aman. Terus gue bilang ya udah deh, kayaknya langsung balik, bocah-bocah balik. Ya udah balik, biar besok, alasannya gue biar besok kita pagi mulainya nggak kesiangan gitu. Oh ya udah. Semenjak itu udah selesai, langsung gue itu sampai sekarang gue nggak ceritain tuh sama Rijal sama si Agung. Sosoknya kayak gitu apa itu cuma hayalan gue nggak tahu sih. Lu pernah lihat gak? Tapi sosok itu emang ada di ketua OSIS gue ini. Kan di ruangan itu kan paling pojok ada tembok. Iya, tempat lemari. Ada tembok sama ada kayak apa ya, kalau kita mau nulis bukan tembok, tapi di tembok itu ada papan tulis. Jadi kalau kita mau papan tulis itu kita harus naik kayak tangga kecil gitu. Ya kayak ini apa? Kayak panggung kecil lah, panggung kecil. Iya, panggung kecil. Dan pas lagi jam sore sekitar habis asar,
habis kita balik sholat terus balik meeting lagi kan, ketua OSIS lingkarin apa, posisi stage panggung gitu, karena kan kita mau meeting acara kayak ngundang artis gitu, jadinya emang sampai sore sampai malam kadang kan. Pas dia lagi nulis buat acara pensi kali ya. Iya, buat acara pensi gitu. Gue lagi nunduk tuh, nunduk aja. Nah, diminta pendapatnya, coba gue ini dong mengadah, tapi bukan gue yang ditunjuk, saya sebelah gue. Coba dia lo gitu, tunjuk sama ketua OSIS gue, menurut lo gimana seksi ini gitu kan. Ya udah dong, akhirnya gue nengok lah ke papan tulis. Terus gue nengok papan tulis, anjir emang gede banget, hitam. Gue nggak tahu mukanya juga kayak gimana, cuman dia ya udah stay di situ aja, dan gue nggak mau ngeliat lagi. Gue merem, nggak mau fokus ke arah si ketua apa, OSIS gue yang nulis dosa. Pas gue udah nunduk, malah giliran gue yang dipanggil. Coba lo gitu, dek, coba lo dek gitu kan, nih buatnya panggil nama gue dia. Menurut lo gimana? Mau gak mau gue harus ngadep papan tulis itu lagi kan. Dan itu yang tinggi itu jarangnya udah makin deket sama gue, dan bau bangke kayak bangke tikus gitu. Kayak bangke tikus tapi bau banget gitu. Sebenarnya gue belum selesai ngomong, gue malah kayak mau muntah, dan gue langsung lari ke depan. Terus orang-orang yang ngeliat gue kayak ngeliat aneh gitu kan, nih orang kayak penyakitan kali ya, timbang dimintain pendapat aja sampai gitu loh. Dan akhirnya pada panik ya, whatever, orang pada saat itu ngiranya caper banget nih orang yang ditunjuk malah muntah gitu loh. Ngerti gak? Ngerti. Gini gue ditunjuk, gue malah mau muntah ke depan ke tempat sampah, dan emang gue muntah gitu, sakit pucat. Terus kata OSIS gue malah nambahin, ya ini sakit deh, soalnya tadi nunduk aja kayak gitu. Padahal gue nunduk karena itu, gue ngadep ke depan muntah juga karena orang yang lu lihat. Mungkin sama yang kita lihat. Bau bangke, tapi tidak bau mencium. bangke banget. Tidak mencium. Bau bangke banget. Alhamdulillah saya tidak mencium. Dan posisinya kalau lo mau tahu, dia ada di sebelah ujung, bukan di yang siku. Kita kan lateral ya ruangan itu. Iya, gue lihat. Tapi dia enggak. Ya, bukan yang di lateralnya, yang di ujungnya. Ini enggak ujung dari arah pintu. Ujung dari, iya, dekat papan tulis kan? Iya. Langsung, jadi lu buka pintu ya depannya gitu kan? Iya, itu. Bukan yang di lateral. Iya. Ya itu. Wow. Sama. Dan sejak itu gue kayak nggak mau ngambil posisi di situ lah. Dan gue takut dia mendekat lagi dan bau banget. Lebih mendingan dia seserem apa gitu, yang penting jangan dekat aja. Bau kayak nggak mandi. Parah lu. Gue sering banget. Jadi ya maksudnya kayak itu yang gue alamin. Terus ada lagi nih, lo ada lagi gak? Gue dulu. Banyak lah. Banyak ya. Gue 1 tahun di sana. Waduh, gue 3 tahun. Lu aja. Oke, kalau gue ini agak akan disangka ini ada sebuah editan sih. Karena jadi waktu itu gue tuh lagi pramuka. Ini gue yang pramuka nih. Jadi kan gue OSIS juga, pramuka juga tuh. Canggih. Nah, gue lagi pramuka nih. Emang kalau misalkan ini sebelum sampai ke cerita gue, ini ada reminding dari semua kakak kelas. Jadi jangan sampai kita pulang lebih dari jam 5 sore. Lu pernah denger kan? Jadi kita tuh, gue juga digituin sama Obi, tapi kan ya gimana ya, karena yang tadi gue faktor tadi itu, jadi gue pulang sampai lewat dari jam 6. Iya, itu harusnya kayak emang gak boleh kan. Emang kayak gue gak tahu alasannya. Mungkin positifnya karena mau maghrib dan mau malam, dan lampu juga nggak semuanya nyala, mungkin itu maksudnya. Ya kan? Dan emang gak ada lampu kali kalau malam di emang sekolah iya kita tuh.
Nah, mungkin positifnya itu aja kita ambil. Nah, terus gue tuh jadi pramuka itu kan ada apa ya, tahapan buat naik pangkat lah ibaratnya ya. Nah, itu tuh gue udah pangkat laksana. Jadi pangkat akhir waktu SMA tuh laksana kan. Nah, gara-gara udah ganti laksana pangkatnya yang ada di pundak udah ganti, foto di depan ini, di depan tangga yang mau naik ke atas sebelah ruang broadcast, tangga sebelah ruang broadcast. Foto tuh, ya gue foto di situ ada 3 orang yang difoto, yang moto sama gue, ada 3 orang. Nah, yang dipoto udah nih cekrek, cuman biasa cekrek, udah selesai nih, udah selesai foto, udah wih keren. Nah, pas di situ hasilnya ada cewek, itu nggak tahu gue cewek apa enggak, pokoknya blur hitam gitu, tapi kelihatan bentuk kayak jalan mau turun di tangga, dan semuanya hitam. Dan gue langsung sama-sama pas ngelihat hasilnya bertiga langsung ngelihat ke tangga, wanjir, udah nggak bener. Gue langsung oke, udah langsung. Itu si Teteh itu Pak. Oh, gue nggak tahu. Terus langsung wow, langsung gue sampai nyari kemarin tuh temen gue, lu masih ada fotonya gak gitu. Gue kayak pengen ngeliat tuh. itu seru banget. Apalagi pokoknya gue banyak jadi kayak udah biasa aja gitu, karena kita sering nginep, karena gue OSIS nginep malam, terus pramuka apalagi nginep malam juga, jadi kayak kayak lu ngelihat yang paling sering tuh ya udah yang jalan koridor mau ke kantin belakang tuh, yang ruang biologi yang lu bilang deket EU itu, ya ada yang lewat set gitu, udah biasa banget, udah jadi ya udahlah, kan rame-rame ini gue tidak takut. Dan gue yang paling takut itu ketika ini mau uji pramuka jadi mau naik jabatan. Nah, itu diuji sama alumni sama kakak-kakak seniornya. Jadi kita dipasangin berdua dan harus jalan ke pos-pos itu. Nah, pos-posnya itu masih di daerah SMA, masih di daerah lingkungan sekolah itu. Jadi misalkan di lantai 1, terus di lantai 4, di kantin gitu, mencar gitu. Udah tuh gue jalan berdua, dan apa ya, gue barengan sama kakak kelas yang bisa ngelihat gitu, yang peka banget gitu. Jadi gue kayak gimana ya, gue lagi tes gitu, deg-degannya gara-gara dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini itu man lu ngeliat ya Allah, di pojok-pojokan. Apakah gue jadi panik sendiri, karena gue pas waktu itu, karena gue masih kelas 1 mungkin ya, gue nggak ngeliat, dan gue nggak tahu juga sih, dia juga nggak nunjukin diri juga kan mungkin. Terus jadi kayak gue yang panik, terus udah tuh, terus habis udah selesai itu kayak dia pingsan gitu. Wah, mampus, gue langsung wow, gue harus gimana nih, dia pingsan, dan badan gue kan ya tidak atletis banget, jadi mau ngangkat juga aduh gimana ini, nggak bisa. Terus ya akhirnya ditolong, terus pingsan. Terus katanya kayak dia ngelihat sosok wanita rame gitu. Udah gue gak ngerti sih, gue nggak tahu tuh, gue kelas 1 tuh belum ternyata belum dapat mistisnya gitu. Pas semenjak OSIS aja tuh, pas kelas 3 tuh udah ngerasain banget mistisnya. Gue nggak tahu gara-gara ke trigger cerita dari senior, tapi yang cerita yang ada di senior itu nggak pernah dialami sama gue gitu. Jadi gue kayak urban legend doang gitu, cerita rakyat. Oh iya, satu lagi, ada lagi nih, lu pasti fenomena yang sering dikatain sama anak-anak sih, tentang masalah sosok Miss J. Tau gak lu Miss J? Terus? Ya, jadi dia ada nama nih, namanya
kita singkat aja inisialnya J gitu. Nah itu tuh kayak apa ya, gue nggak tahu namanya Miss J setelah gue cerita ke senior gue yang udah lulus. Jadi gue tuh ditampakkan sekelibet gitu lewat doang, tapi berbentuk wujud biasa, berbentuk wujud wanita gitu, kayak wanita, tapi gue nggak tahu apa. Terus itu kata senior gue, jadi kan OSIS itu kadang suka ngumpul sama alumni kan, yang kalau kita rapat tuh sama alumni yang udah lulus tuh dipanggil lagi buat ngebantuin kan. Nah sharing tuh gue di situ, Kak lu pernah ini nggak ketemu sama sosok ini gitu-gitu. Gue cerita tuh, oh itu namanya Miss J. Nah gue baru tahu dari situ namanya Miss J kan. Dan anehnya ditunjukin pas kita mau kelas 3 gitu, kita mau lulus gitu. Rata-rata ceritanya kayak gitu. Karena kemarin gue waktu pramuka baru-baru ini 2019 2020-an lah. Nah ini ada anak kelas 3 nih, ceritanya sama kayak ditampakin gitu dengan si Miss J ini. Dan dia ceritanya katanya rambutnya panjang banget. Iya. Nah lu pernah ketemu sama sosok ini apa enggak? Kalau gue nggak pernah. Iya kayak nggak pernah. Jadi si Miss J ini kayak ini apa? Tahu ceritanya dari kakak-kakak, tapi gue nggak pernah. Selain si tete-tete itu sama yang nenek-nenek itu, sama ada satu lagi, cuman bukan dia. Oh iya, gue juga nggak tahu sih. Nggak pernah. Cuman tahu dengar aja. Kalau kata senior kayak ini ucapan perpisahan, makanya ditampakin. Karena ini sih kelas 3 semua. Oh yang jadi lo mungkin tahunya pas udah kelas 3 baru dikasih tahu gitu. Iya kayaknya. Iya. Itu enggak sih gue enggak. Sampai sekarang loh masih ada yang tahu loh cerita si Miss J itu loh. Canggih, terkenal. Iya gue tahu, tapi gue nggak pernah tahu gitu loh. Oh lu nggak pernah nanya-nanya? Maksudnya nggak pernah ngeliat. Oh nggak pernah ngeliat. Tapi lu kayak pernah nanya-nanya gak sih ke itu, ke makhluk-makhluk gitu? Nanya enggak, tapi pernah berantem. Dan beberapa kali kepergok sama senior atau teman-teman sangkatan gue. Nah, termasuk gua dong. Termasuk gua dong, ya Allah. Itu sumpah gua kaget banget sih. Coba lu ceritain dari sisi lu dulu dah. Lu dulu lah baru gue ceritain kenapanya. Oke, jadi gini. Karena itu gua udah kelas 3. Oh iya benar, gua kelas 3, lu kelas 1 ya. Jadi gua kelas 3. Jadi gue inget banget, gue di situ sama temen gue sama awal berdua. Gue pengen foto-foto di rooftop karena selama gue 3 tahun itu tuh gue nggak pernah foto di situ lah ibaratnya. Gue dengan bermodalkan HP yang ada kameranya, gue ya udah itu posisinya jam 5 ya kalau nggak salah. 5:30. Ya jam 5-an lah. Udah pada pulang semua, anak-anak pulang jam 3. Itu adalah jam-jam rawan ya. Oh iya, gue inget. Jadi abis selesai rapat apa lupa gue. Okay. Terus gue tapi gue bukan anak OSIS, masih anak baru. Oh lu masih anak baru ya? Nah terus udah tuh gue naik ke lantai 4, terus udah tuh ketawa-tawa. Jadi kan kalau kita naik tangga, abis di ujung tangganya belok kiri itu langsung pintu keluar gitu kan. Pintu keluar dari ruangan 41 kan. Dan waktu itu langsung belok, nggak ngeliat, langsung belok, tiba-tiba lu keluar dobrak pintu, terus marah-marah. Itu di lantai 41 kalau lu langsung marah-marah. Pokoknya lu marah-marah gitu dah. Gua nggak terlalu dengar. Marah-marah, terus lu langsung turun ke bawah. Terus gua sama awal lihat-lihatan kayak
dia marah-marah sama siapa Wal ya. Terus gue liatin ke ruangannya, gue masuk ke tengah-tengah, kagak ada siapa-siapa Wal. Wah, gue bilang aneh tuh orang, katanya aneh banget tuh orang. Itu semenjak itu gue tahu lu tuh, terus aneh. Ya udah dah, ya udah kita foto-foto. Ya udah gue foto-foto tuh. Nah semenjak itu gue kayak nanya, itu siapa gitu. Oh itu Vanka gitu. Jadi semenjak itu gue tahu lu. Iya, jadi anjir lah, gini. Anjir, Kan kaget gue. jadi kan gue belum masih jadi anak baru ya. Anak baru ngapain sih lama-lama di sekolahan gitu kan. Dan gue juga emang gak punya HP. Jadi yang kayak gue lagi asik aja gitu main di lantai 4. Pas gue main lantai 4 yang dekat arah genteng, arah ke sekolah SMP kan. Kan ada di kayak tembok gitu, gue duduk di situ. Terus ada yang kayak gangguin gitu, kayak ngelempar-lemparin kayu, nggak tahu kayu apa pensil ya, kayak kencang banget lah ke arah gue. Gue refleks, anjir gitu, gue lagi duduk nyantai-nyantai digangguin. Terus gue nengok ke 42, karena kan tempat duduk gue itu ke 42, nggak ada di 42. Oh berarti dari jendela 41 yang paling ujung. Gue intip dari jendela, gue buka dari jendela. Dan gue, awas ya yang berani gangguin gue nggak ganggu di sini, gue bilang kayak gitu. Gue cuma numpang, gue cuma duduk, awas ya. Gue balik lagi ke tempat gue. Beneran dilempar lagi gue. Kali ini lebih kenceng lemparnya dan sampai kena jidat gue. Sakit banget kena jidat gue. Otak kayak gitu. Anjir kata gue, sampai ngelempar. Kayak gue samperin lah ke ruangan. Gue samperin, nggak taunya kayak lagi-lagi kayak bau nggak enak itu ngehadang ke muka gue, bau doang seruang gitu ke muka. Ke angin kenceng banget, kayak angin tapi bau gitu. Terus tuh gue mau doa nggak bisa, mau baca ayat kursi nggak bisa, mau istighfar nggak bisa. Udah dong, pas udah beberapa lama, sekitaran 1-2 menit gitu udah setelah di fresh gitu, gue langsung ngomong aja, kurang ajar lu. Gue mau doa, ngomong-ngomong, gue mau ngucap, siapa yang punya tempat ini, nggak usah ganggu gitu. Nggak tahu ya, pas gue nengok ke belakang udah ada senior gue lagi pada ngeliatin gue. Kaget gue, kapan datang ini orang-orang. Malu anjir gue, kayak gila marah-marah sendiri. Lu malu, gue bingung. Terus sama ini, sama yang kedua, gue kan ketiduran di UKS, lantai 1 UKS. Jadi pas lagi ada acara apa ya yang berat itu ya? Apa pensi? Bukan yang sampai harus naik turun itu acara mos, bukan mos. Ospek. Capek banget deh. Bukan. Pokoknya sampai yang kita nyiapin pot bunga gitu lah. Bulan bahasa. Acara bulan bahasa. Kan ada lomba-lomba gitu kan. Ya. Yang kan harus nyiapin properti. Gue kan bagian kreatif. Capek. Akhirnya udah naik turun ngambilin barang, tepar lah gue. Masuk lah gue ke KS. Istirahat. Nah, di KS itu dari pingsan sampai mau dibawa ke rumah sakit tuh gue masih istirahat aja tuh. Nah, di ruang KS itu kan isinya kayak kaca pintu yang warna hitam gitu, tebel. Dan ada kasur, tapi kasurnya itu bukan kasur UKS. Jadi kasur UKS-nya tuh kayak spring bed. Satu spring bed gimana sih? Spring bed untuk yang bukan buat yang single, yang double, kurang double. Nah, pas gue bangun tidur, di samping gue udah ada sesuatu yang dingin banget. Gue gak mau buka mata gue. Iya. Gue cuman teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali ini gue bisa teriak. Dan guru BK gue datang ke dalam ruangan. Kenapa? Pindahin saya bu, pindahin saya sekarang, pindahin saya. Akhirnya gue digotong pindah ruangan. Gue pindah ke masjid. Oh iya.
Di rukiah kan lu? Itu. Enggak, pokoknya itu kayaknya salah satu penunggunya lah gitu, penunggu situ yang emang mau ngajak gelut, ngerti nggak sih? Dia mau kayak megangin tangan kenceng gitu loh kak, tapi kayak dicakar. Dia bekasnya kok. Dia mau narik bekas lu gitu. Iya, dan tapi gue nggak bisa ngelawan. Kali itu gue nggak bisa ngelawan kan, karena itu kayak itu kenceng banget dan dingin. Terus pas gue teriak-teriak itu kan orang pada masuk, guru BK gue masuk tuh, guru BK gue masuk. Nah mereka ngiranya gue nabrak lemari apa gimana gitu, karena lecet garis-garis gitu. Padahal gue tuh kayak dikenceng gitu loh. Gimana sih kalau tangan di tangan dicengkram kenceng banget pada merah. Ya udah akhirnya gue dipindahin ke masjid, baru gue tenang tidur lagi. Kira-kira lu ada pengalaman? Gue ada sih pengalaman satu lagi. Lu ada pengalaman lagi gak? Yang menurut tuh creepy banget? Ada. Jadi ini pas banget gue baru-baru LDKMU di sekolah. Yang acaranya malam apa sore ya, yang di sekolah itu yang pramuka api unggun di sekolah. Iya kan semuanya wajib pramuka. Oh iya oke. Nah terus kan kita kan dibikinin pergu, ingat gak sih pergu? Iya. Nah terus ada senior yang jadi apa ya kalau di pramuka tuh namanya? Pradana. Ya gitulah, yang nyuruh mulu itu apa namanya? Bosku. Iya. Ya itu. Nah, mangku adat. Ya kan semuanya yang pakai kacu matanya ditutup ya, kan suka gitu kan? Iya. Matanya ditutup. Pegangan satu sama teman satu lainnya pegang pundaknya temennya masing-masing. Ya udah dong, gue posisinya paling depan. Jadi senior yang megang tangan gue, teman-teman yang lain megang punggung gue, pundak gue. Nah, pas udah ditutup sama kacunya, kita udah nggak ngeliat apa-apa. Terus kan suka kayak diputerin, awas ada ular, awas ada tongkat, gitu kan? Loncat ada sungai ya, kalau dibong-bongin gitu. Nah, pas kebetulan kok gue ngerasa di belakang gue kok nggak ada ngikutin ya, nggak ada pundak teman-teman gue. Nah, terus gue mikir gini, ya ampun kok gue ditaruh di depan tapi gue nggak ada ngikutin gue sih, gitu gue pikiran gue. Udah acting aja lah gue. Jadi terus akhirnya si senior yang ngomong ini, yang biasa ngomong, awas loncat, awas ya, ada batu, ada tongkat, ada apa, kan kita kan nginjek batang pohon tuh, nginjek apa gitu rasanya. Nah pas dibawa ke tangga-tangga gitu, udah mulai ngerasa aneh, kayak suaranya nggak kedengeran lagi nih senior kan. Awas muterin ruang tengah gitu kan. Kok suara yang lain ada, kok senior yang depan gue sekarang ada lagi, kok di punggung gue nggak ada temen yang ngikutin ya. Gue udah mau buka kaca aja, pas gue mau balik ke arah awas belok gitu kan, gue ngikutin suara yang sebelah, jadi nggak ngikutin senior gue. Nah di belakang gue tuh kayak ada temen gue, tapi kali ini tangannya tuh kayak ngerasa lebih panjang dari tangan orang yang sebelumnya. Kayak sampai jadi kalau dicengkram ke bahu tuh agak ke depan gitu. Gue tepok lah, maksud gue kurang ajar gitu, maksudnya gue kan mikirnya mau megang apa nih orang gitu loh. Kan cewek sama cewek kan, dia kayak kurang ajar gitu. Gue tepok, dia udah nggak nempel lagi. Nah di situ gue ngerasain telapak nggak dingin, tapi pas gue tepok kok dingin banget tangannya. Gue udah, aduh, ini ada bener aja pak, gue ditarik tangannya, itu yang narik bukan senior gue. Jadi gue nggak tahu siapa yang narik, nggak tahu. Dan gue ditegur sama satu orang, kamu ngapain ke situ, sini sebelah sini. Gue buka dong kaca,
anjir yang bawa gue kesini tadi siapa? Gue ada di posisi depan TU. Ya Allah. Malam-malam jam 8. Oh jadi gue langsung. Wow. Dan gue langsung minta minum dong, ada nggak minum? Dia tuh gue bilang, baris. Maaf saya sakit, nggak ikut baris lagi. Udah amat kata gue mau disuruh ikut, alasan kayak gue mau minta pulang hari itu juga. Kira gue nggak ikut yang minum sampai malam gitu, gue langsung pulang. Gue doa. Anjir. Iya beneran, makanya gue sangat sangat menyarankan sih untuk nggak pakai adegan gitu-gituan sih. Kalau bisa jangan yang harus ditutup kacunya terus dibohong-bohongin ngelewatin apa gitu. Karena fasenya beda-beda, ada yang memang dia dipegangin dengan yang lain atau dia mikirin hal-hal yang lain. Gitu. Wow. Gue ada juga sih sama tentang pramuka juga. Kenapa pramuka terus ya? Karena pramuka yang iseng harus malam-malam. Emang. Terus jadi ini kejadiannya lantai 4 lagi. Jadi gue kayak udah biasa gitu kan. Ini gue kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 apa kelas 1 gue lupa. Enggak kelas 1, kelas 2 apa kelas 3 gitu. Kayak tetap jalan keliling-keliling ya kan, keliling-keliling sekolah ke kelas. Jadi harus ke pos-pos lagi gitu. Nah, dan biasanya tuh di pramuka tuh namanya ada pos bayangan. Jadi pos bayangan itu sebenarnya posnya nggak ada. Jadi cuman ngulur waktu doang. Biar pos yang lain tuh yang masih keisi itu nggak numpuk di belakang gitulah. Biar nggak ngantri lah ibaratnya. Nah, kayak gue dikerjain gitu sama senior. Nah, kamu abis ini ke pos ini ya, pos 2 bilangnya gitu. Pos berapa gitu gue lupa. Nah, posnya itu katanya di lantai 4. Ya udah dong, sebagai junior yang patuh dalam kepada senior. Nah, gue jalan itu sendiri. Yang dusta itu. Jalan sendiri. Itu dari lantai 3 apa lantai 2 gue lupa. Jam? Kalau itu biasanya tuh jam 1 jam 2an. Kalau pramuka jam 1 jam 2an. Ya pede aja gue kan. Hah? Malam dong. Pramuka malam dong. Nah, habis itu kayak gue kayak nggak ngerasa gitu, kayak nggak ngerasa ya takut, nggak ngerasa apa gitu. Ya udah, karena kayak tuntutan gitu, udah gue jalan kan, pede gitu, pede jalan ke lantai 4. Pas naik ke lantai 4, pas di ujungnya itu, pas yang gue mau madep ke arah gerbang, ke arah rooftop itu. Nah, gue kayak gue ngeliatin, lama tuh gue ngeliatin, kayak apa ya, kayak ada yang ngeliatin gitu, kayak lu ada cahaya mata tuh pasti kelihatan kan di gelap-gelap gitu kan. Nah, anjir, gue langsung kayak gak mungkin ada orang di balik gerbang dan gerbangnya itu digembok dan kita gak punya kuncinya, yang punya cuman sekolah. Gak mungkin anak-anak pramuka punya. Terus gue langsung diem gitu kan sejenak, gak tahu berapa lama. Gue langsung diem. Wah, jangan sampai maju, udah mati gue. Jangan sampai maju, lari gue dari lantai 4 ke lantai 1, buset. Ngos-ngosan gue. Kenapa kata. Enggak masalah, enggak ada apa-apa. Langsung merinding gue. Wah. Gue langsung udah, gue nggak bisa berkata-kata, gue langsung wah. Lu ngelihat gitu. Rata-rata tuh masih ngomong lu ngelihat, nggak tahu. Gue tuh kayak nggak tahu itu tuh bener apa kagak gitu, kayak gue nggak tahu. Udah langsung lemes banget gue. Serem banget anjir. Kalau gue kan dulu salah satu jadi penyiar di sekolah gitu kan, zamannya masih ada broadcasting. Yoi. Terus gue masuk ke dalam ruangan yang
pengap banget, emang ruangan sisaan bekas tangga gitu. Iya, ruangan bawah tangga lah itu namanya. Nah, jadi jadwal siaran gue tuh gue berdua sama senior gue nih, sebut saja dia kak cowok lah ya, Kak Ridwan lah, sebutnya. Dia tuh 1 tahun di atas gue, pakai kacamata, orangnya tinggi. Nah, pas gue lagi siaran nginiin komputer sama mas frekuensi, itu yang gue dengar di earphone malah suara kayak gitu-gitu. Gitu. Gue lepas lagi, kak nggak bisa, earphone-nya rusak, gue bilang kayak gitu. Terus pas kakak itu nyata, apaan sih orang bisa, suara lu juga udah masuk tuh di mic. Gue nggak percaya dong. Gue bilang coba kakak yang pakai, gue yang ke ruangan samping itu kan ada ruangan kosong ya, kayak dulunya perpus, masuk ke bukan samping perpus, itu lab bahasa. Iya pokoknya ya lab itu, iya lab bahasa kan, kebuka gitu kan. Lah iya udah ada suara dia. Jadi sini gue pakai earphone, masih ada suara gitu-gitu. Anjing, gue gue masuk ke dalam aja, gue masuk ke kelas, gue nggak ikutan siaran. Ih kenapa sih lu, kata senior gue gitu, ngapain sih lu, kenapa sih, udah gue lagi bete nggak mau siaran. Sampai kelas gue dengerin aja, terus dia siaran bisa ya kok, kalau gue di suara gue kok kayak ada suara orang marah-marah gitu, kayak ngomong gak jelas ya gitu-gitu, cuman bisik suaranya, bisik-bisik. Gue ngomong sama satu partner siaran gue juga, seangkatan sama lu, cewek perempuan. Ya iya perempuan lah gitu. Kak, masa gue siaran ada suara kayak gini ya, tau. Dia gak percaya dong, kata dia gak mungkin. Pas udah lama gue udah gak ada obrolan, terus tiba-tiba dia ngomong, iya sih, soalnya aku juga pernah kayak gitu, kata dia gitu. Ya ampun. Oh my god, kata gue. Terus semenjak hari itu, besokannya tuh udah gak ada siaran lagi. Gak tahu speakernya rusak apa earphone yang rusak. Ya kayak siaran tuh sempat vakum gitu, kalau nggak percaya. Iya. Katanya recordernya rusak apa mic-nya gitu, gue nggak ngerti. Pokoknya sejak habis kejadian itulah, saksinya ya 2 partner di siaran gue ini. Tapi mereka nggak ada yang denger, gue doang yang denger, hapusnya di gue. Iya, emang udah nggak fungsi lagi tuh setelah itu broadcast itu. Gitu lah. Serem sih. Paling cuma ada dengerin suara sholat duha akan dimulai, harap kamu sholat semua putra dan putri gitu. Iya. Sama ini, oh iya, sama kayak ada lagi cerita, tapi gue nggak tahu ya, cerita dari banyak juga ya cerita di sekolah kita ya. Banyak banget cuy, ini udah berjuta-juta nih ya, gitulah namanya kisah kasih di sekolah. Ya Allah. Terus kayak gue dapet cerita gitu dari senior, katanya tuh kayak percaya nggak percaya, karena ya gitulah, gue orangnya gitu kan, percaya nggak percaya gitu. Katanya di lantai 2 yang di atas perpus kan ada tuh yang nempel sama SMP. Nah di situ katanya itu adalah kerajaan dari semua kerajaan dari sekolah kita. Jadi semuanya pada ngumpul di situ. Gue percaya nggak percaya sih, karena gue nggak percaya sih. Terus karena katanya kayak senior gue sering denger bunyi apa, delman gitu, kayak delman. Lo tau delman kerajaan gak sih? kelentang. Nah iya, kelentang gitu katanya di situ, kayak lagi ngawal gitu lah. Gue bilang anjir, serem amat. Kayak lu percaya gak man? Gue bilang ya nggak tahu sih, Allahu alam. Gue bilang percaya nggak percaya. Kalau dibilang percaya takutnya musyrik, gue bilang. Karena bapak gue pernah bilang kayak nggak ada setan, adanya jin yang menyerupai gitu. Baru gue lebih percaya itu. Iya, karena ada di Alkitab lah. Nah terus sama ini gue masih ingat banget tuh, apa namanya,
Jadi itu kan di sekolah kita kan biasanya gini. Kalau yang nggak sholat itu yang hanya beralangan aja kan. Nah sebelum ada kejadian ini, kita tuh nggak pernah dicatat siapa aja yang sholat nggak sholat, ngerti nggak? Iya. Belum ada absen berjalan. Nah waktu itu yang kebetulan yang nggak sholat itu cuma gue sama teman gue yang pura-pura lagi DP. Berdua aja tuh satu kelas. Nah dia kan asik sendiri sama BBM-an ya, BBM-an zaman dulu. Gue tuh lagi gue asik bikin ya sketsa lukisan gitu di ruangan yang nomor 2, lantai 2 yang dari seberang ruangan yang lu maksud. Jadi lantai 2 kalau dari taman naik dulu ke arah tangga TU, terus belok ke kanan, ruangan 1, ruangan 2. Nah gue di ruangan 2-nya. Yang kalau misalkan dari ruangan itu ke depan itu ada kayak jalan penghubung gitu loh, penghubung ke seberang lantai yang pojok. Tahu. Nah kita kan di situ berdua lagi nggak sholat. Pas gue lagi nulis, yang teman gue ini kan yang tadi gue bilang lagi main HP aja, nggak yang ngajak ngobrol apa gimana ke gue gitu. Nah terus gue pikir dia masih ada di situ main HP. Nah dia ngajak ngobrol gue, kan begini ya. Gue nggak terlalu ngedengerin dan nggak fokus banget. Terus gue bilang iya kali, begitulah namanya juga guru, gue sautin kayak gitu. Terus gue nengok nggak ada siapapun. Orangnya nggak ada orang itu. Yo. Nggak ada. Tapi gue ngeliat itu temen gue yang main HP. Masa ya dia ngumpet di kolong meja sih, dia gedenya segede gaban. Dan itu sama sekali kosong. Terus kalau emang dia keluar ke keluar ke pintu, pasti dia ngeliatin gue lah, orang gue duduknya di paling pojok di samping jendela. Make sense. Masa dia merayap. Gue juga ngerti itu siapa. Nah udah tuh anak-anak udah balik sholat duha, gue nyuruh temen gue nanya, coba deh lu tanya nih, gue kan gak terlalu dekat sama nih anak kan, saya coba tanyain deh, dia tadi sholat apa enggak? Orang dia sholat, ngaco kata gitu. Sholat, bukannya dia lagi DP katanya. Enggak, dia sholat, yang DP lu doang. Anjir kata gue. Sejak itu gue ngadu sama guru BK gue, dan gue bilang sama guru BK gue, kalau bikin aja absen berjalan supaya ketahuan gitu yang sholat nggak sholatnya, ngerti nggak? Ya maksudnya kalau ada satu orang di ruangan itu ya gue tahu siapa. Kalau emang gue doang ya gue pindah. Bukannya ada gue ngeliat temen gue 2 orang, gue ngeliat ada temen gue dan gue, jadi kan ada 2 orang dalam kelas. Terus gue diajak ngomong, nggak ada orang. Wow. Yaudah kira guru BK gue menyetujui. Ya udahlah, besok kita bikin absen ya. Bodoh amat nih, gue mau dibilang gue cepu apa gimana. Gue untuk keamanan bersama ya kan. Iya. Udah sejak itu kalau yang DP namanya ditulis sama Oke, mungkin lu ada cerita terakhir gak? Enggak lah, udah banyak nih cerita gue. Next time lah ya. Gue ada nih. Ini cerita terakhir untuk podcast ini ya, dari gue. Jadi ini cerita tentang temen gue OSIS. Jadi kejadiannya kita itu mau minta tanda tangan seorang guru dan itu waktunya menjelang mau maghrib deh. Tapi si gurunya masih ada, dia doang sendiri. Nah, ruang gurunya itu ada di, lu kalau masuk gerbang ada tulisan SMA kita, karena tulisan SMA kita di situ ada ruang kaca kan. UKS. Iya, yang UKS. Nah sebelahnya itu kan ruang guru ya. Nah itu ruang guru kan. Nah di situ kan posisi ruang guru. Nah temen gue ini minta
minta tanda tangan. minta tanda tangan. Nah tapi dia bawa ini kan, katanya dia mau minta tanda tangan yang udah, maksudnya proposalnya udah ditanda tangan. Proposalnya udah ditanda tangan tapi ada di meja, ada di meja dia. Nah dia suruh ngambil katanya kalau pulang sekolah. Nah dia kan, kita baru selesai rapat lah OSIS ya sekitar jam segituan lah. Nah karena kondisinya ruang gurunya dikunci, terus minjem lah ke penjaga sekolah. Nah dia langsung masuk nih ke ruang guru, buka kunci, cekrek, terus nyalain lampu. Nah si guru ini mejanya ada di pojok banget, dan dia, gue tau gurunya siapa ya, dan dia ada di situ. Ngapain? Diem aja. Terus temen gue nyamperin kan, oh ya bu, saya mau ngambil ini. Dan dalam kondisi itu pintu lu baru kunci baru lu buka, nggak mungkin ada orang. Ya kan. Terus udah ngambil, dia nggak ngomong apa-apa, selesai ngambil proposalnya yang udah ditandatangan, terus diambil, terus dikunci lagi ruang gurunya sama dia, kayak yang apa ya udah kayak nggak gitu ya, kayak nggak gitu. Terus dikunci, udah selesai, dia mau ke atas kan, ke ruang OSIS lagi kan. Di jalan ketemu sama guru itu, terus langsung bilang, lah bu, kok ibu di sini? Tadi kan ada di ruang guru. Saya baru dari WC, baru mau ke ruang guru. Oh iya bu, saya udah ambil proposal ya bu. Oh iya bu. Oke, langsung temen gua cerita langsung, dan kita langsung pulang semua. Langsung ngeri. Dan itu kayaknya gue tahu cerita itu deh. Gue tahu cerita itu dari junior di bawah lu. Dia. Iya, gue pernah ceritain itu. Katanya sosoknya ini suka sama si guru ini. Jadi emang cantik sih gurunya. Jadi dia menyerupai gitu. Langsung temen gue langsung percaya nggak percaya, langsung bingung. Udah sih itu agak, tapi rata-rata ya kejadiannya sekitar jam segituan lah. Iya, dan emang kayaknya mirip-mirip gitu loh. Dan emang nyambung satu cerita ke cerita lain itu, kayak ada, oh iya ya ini ada jawabannya. Iya, kayak plot twistnya ada gitu. Sumpah deh. Oke lah, mungkin itu aja ya buat Vanka. Thank you. Sama-sama Kak Ciman. Terima kasih atas sharing-sharingnya ya sih. Kira-kira, oh ya sebelum itu, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Buat palingan buat teman-teman yang masih sekolah, jangan suka berpikiran kotor, karena sekolah itu kan tempat ibadah ya, cari ilmu. Pikiran kotor tuh nggak bagus buat mood kita gitu kan. Pasti itu akan membawa aura negatif. Terus kalau ada teman yang modelannya aneh kayak gue dan punya maksud, ya coba aja. Kalau maksud itu nggak merugikan kalian, ya diturutin aja, karena kita nggak akan ngejebak atau nggak akan ngerusak atau nggak akan nggak akan bikin kalian gimana banget sih. Ya paling cuman agak repot dikit gitu, tapi coba memaklumi dan kasih pengertian, karena yang kita kasih tahu itu yaitu yang kita terima, itu yang kita dapat, dan itu yang bisa kita sampaikan supaya kita semuanya aman, nggak ada kejadian hal-hal yang nggak mengenakan. Jadi kalau ada teman yang aneh, ya udah maklumin aja dulu, dia pasti ada maksud tertentu gitu. Siap aja. Oke lah,
Oke, jangan, pokoknya udah itu aja kan. Dan jangan bengong. Iya, itu wajib. Jangan lupa banyak zikir. Banyak zikir. Banyak Kalau zikir. kata di sekolah gue, qiyamul lail, baca Quran dan sholat malam. Iya, masih hafal. Iyalah gitulah. Oke lah, thank you ya sekali lagi ya. Iya, sama-sama Kak Cimen. Ya, jangan lupa. Kak Cimen sendiri apalah? Kesannya apalah? Oh, kalau gua karena jujur aja tiap angkatan itu ada orang-orang yang kayak lu. Contohnya di angkatan gue juga ada. Di angkatan di bawah gue ada juga. Jadi gue kalau gue sendiri ya lu deketin aja. Karena pasti setiap orang punya apa ya? Punya sesuatu rahasia yang nggak bisa diungkapin ke orang. Jadi lu harus deketin dulu, lu tanya. Jadi lu jangan langsung ngejudge. Iya, jangan langsung ngejudge. Itu juga gue lakuin sama lu kan, gue nggak langsung. Pasti gue langsung. Aneh banget lu, kenapa gitu? Iya aneh, ya, dia aneh pasti ada alasannya, nggak mungkin cu. Pasti iya. Karena rata-rata kayak gitu kan. Ya udah, pasti gue deketin, gue tanya. Terus kalau yang nggak sesuai sama logika gue, ya gue sharing sama dia, nggak langsung ngejudge. Nggak mungkin lu, aneh lu mah gitu, nggak mungkin gue. Itu aja sih. Karena banyak kayak orang-orang kayak lu dan temen-temen gue yang punya kelebihan, dia tuh benar-benar ngerasa kesepian karena bingung mau cerita ke siapa. Kalau gue malah makin rame loh. Yeay, jangan. Rame banget. Tapi kalau bisa gue bagi-bagi, gue bagi-bagi nih. Waduh, jangan atuh. Nah, oke deh. Mungkin itu aja ya. Thank you. Kak. Thank you. Jangan lupa didengerin di YouTube. Di YouTube bisa, di Spotify bisa. Oke, bye-bye. Bye-bye. Thank you.